Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kalkulus diferensial, khususnya dua hal yang akan kita coba bahas, yaitu limit di tak hingga dan limit tak hingga. Kedua hal ini memiliki perbedaan. Untuk memahami apa sih yang menjadi perbedaan dari kedua limit ini, simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas limit di tak hingga. Jadi, limit di tak hingga itu maksudnya adalah X menuju tak hingga. Jadi, X-nya itu suatu bilangan yang besar. Ketika X-nya adalah suatu bilangan yang besar, maka dia pasti menuju 0. Analisisnya adalah seperti ini. Ya. Coba perhatikan grafik ini. Jadi ini saya gambar dengan menggunakan GeoGebra, ya. Kita punya fungsi ini, Gx sama dengan X per 1 ditambah X kuadrat. Kalau ini kita gambarkan, ya, kita mulai dari misalkan X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah di sini. Kemudian X-nya sama dengan 1, ya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka kurang lebih di sini, ya. Kemudian X-nya sama dengan 2, hasilnya adalah seperti di sini, pasti di sini. Dan seterusnya. Ketika X-nya menuju suatu bilangan yang besar, maka coba perhatikan kecenderungan dari grafik ini. Dia cenderung menuju 0, yang ini, ya. Dia menuju 0 ini. Kalau misalkan 1 tadi ya sekitaran di sini. Kalau 1 berarti seper 2, ya. Kalau 1 berarti seper 2 untuk Gx-nya. G1-nya itu berarti seper 2. Tetapi untuk X yang lebih besar, itu dia pasti menuju 0, menuju garis ini. Sebagai contoh misalkan ini. Ketika kita mengambil X-nya sama dengan 10, hasilnya adalah 0,099. Ketika 100, 0,010. Ketika 1000 juga seperti itu. Ketika 10.000 juga seperti itu, ya. Kecenderungannya dia akan menuju suatu bilangan. Bilangan apa itu? Coba bayangkan kalau ini misalkan 10 pangkat 100 misalkan. Coba bayangkan. Ini pasti 0,000 sampai seterusnya. Dan yang nantinya pasti dia akan menuju suatu bilangan yang namanya 0. Ya. Dia menuju suatu bilangan yang namanya 0. Itu ilustrasi pertama. Ini kalau misalkan dia X-nya menuju tak hingga yang positif. Kalau dia X-nya menuju tak hingga yang negatif, pasti dia juga menuju 0. Ya. Coba lihat kecenderungannya. Ketika kita memilih suatu bilangan negatif yang sangat besar, kecenderungannya pasti dia akan menuju 0 juga. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa limit dari ini, ya, limit dari fungsi ini, di mana X-nya menuju tak hingga, itu pasti sama dengan 0. Tentu untuk membuktikannya nanti, kita akan menggunakan definisi presisi, atau nanti juga kita akan menggunakan pendekatan lain, yang nantinya kita akan memperoleh hasilnya adalah 0. Definisi dari limit di tak hingga, ya, definisi secara presisi. Kita punya yang pertama misalkan adalah limit ketika X-nya menuju tak hingga. Misalkan F terdefinisi pada interval tutup C, tak hingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit Fx X menuju tak hingga itu sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon atau untuk setiap epsilon positif terdapat M yang berpadanan sedemikian sehingga ini. Jadi maksudnya apa? Kalau kita memilih M apapun, M bilangan apapun, pasti terdapat suatu bilangan yang lebih besar dari M, yaitu X itu sendiri. Jadi ini kita bisa tuliskan X itu lebih besar M, maka
fx dikurang L atau nilai mutlak fx dikurang L itu kecil dari epsilon. Analog dengan itu untuk x menuju minus tak hingga dengan catatan yang berbeda adalah ini, yaitu x kecil dari M. Artinya apa? Kita memilih M apapun, pasti ada suatu bilangan yang lebih kecil darinya. Contoh misalkan, kita coba buktikan yang tadi, ya, bahwa limit x per 1 tambah x kuadrat x menuju tak hingga itu sama dengan 0. Untuk membuktikannya, maka kita menggunakan definisi presisi yang tadi, di mana kita dahului dengan analisis pendahuluan yang seperti kita lakukan pada pertemuan atau video sebelumnya. Sehingga kita mampu memilih M yang memenuhi, yaitu kita memilih M-nya adalah sama dengan 1 per epsilon. Dengan catatan epsilon itu adalah suatu bilangan positif. Kemudian kita periksa untuk X lebih besar dari M. Maka ini kita berdasarkan ini ya, definisi nilai mutlak Fx dikurang dengan L itu kita akan coba buktikan bahwa benar kecil dari epsilon. Jadi tergantung epsilonnya, kalau epsilonnya kecil ya maka M-nya juga pasti M-nya dia pasti lebih besar ya. Kemudian karena di sini L-nya ini adalah 0, maka ini saya hanya tulis seperti ini. Karena Fx dikurang 0 ya hasilnya seperti ini. Ini pasti lebih kecil dari 1 per X. Kenapa? Karena pembaginya lebih besar. Pembagi ini lebih besar dibandingkan ini. Sebagai contoh misalkan, kan kita tidak bisa membantah bahwa 3 itu lebih besar dari 2. Tetapi 1/3 pasti lebih kecil dari 1/2. Ini juga kita tidak bisa bantah. Sehingga ini juga bisa berlaku. Kenapa kita bisa pastikan bahwa pembaginya ini lebih besar dibandingkan ini? Karena X-nya itu positif. Ya, X-nya itu positif. Dengan demikian 1 tambah X kuadrat. Nah, walaupun X-nya di sini negatif misalkan, tetapi ini masih tetap kuadrat. Hanya yang akan berpengaruh adalah di sini. Ini bisa berlaku ketika kita sudah pastikan bahwa X-nya itu menuju tak hingga, bukan minus tak hingga. Sehingga ini kita bisa tuliskan, karena kita sudah memilih M-nya sama dengan 1 per epsilon, maka 1 per X itu pasti lebih kecil dari 1 per M. Kenapa? Sama juga, karena X itu lebih besar dari M. Kemudian kita coba substitusi ini ke sini. Ya, ini kita coba ganti menjadi M-nya adalah 1 per epsilon. Ya, maka tentu ini pasti lebih kecil dari epsilon. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini pasti lebih kecil dari epsilon. Kita menggunakan sifat transitif. Sehingga terbukti bahwa ini hasilnya adalah 0. Contoh selanjutnya adalah ini. Kita coba buktikan bahwa limit 1 per X pangkat N, X menuju tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian X menuju minus tak hingga juga sama dengan 0. Ketika keduanya memenuhi, maka kita bisa katakan bahwa baik dari limit kiri maupun limit kanan, maka nilainya sama. Itu artinya bahwa 1 per X pangkat N itu X-nya menuju tak hingga pasti nilainya N. Untuk N lebih besar 0 atau untuk N positif. Buktinya diberikan epsilon positif sembarang. Kita memilih. Cara memilihnya ya kita menggunakan analisis pendahuluan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita memilih M yang memenuhi. Kita coba periksa X-nya lebih besar dari M. Ini lagi kita tuliskan kembali. Ini tadi Fx kurang L karena L-nya adalah 0. Maka saya bisa tuliskan 1 per X pangkat N. Ini sama saja dengan 1 per X pangkat N. Pasti lebih kecil dari 1 per M pangkat N. Kenapa?
karena X-nya itu lebih besar dari M. Pembagi yang lebih besar pasti nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pembagi yang lebih kecil. Nah, kemudian kita masukkan yang ini, kita substitusi, hasilnya pasti adalah epsilon. Sehingga ini menjadi terbukti. Inilah yang akan menjadi alat bantu kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan limit di tak hingga. Jadi kita menggunakan pendekatan ini. Coba Anda perhatikan yang ini. Kita coba menunjukkan bahwa hasilnya ini memang benar 0 dengan cara yang biasa kita gunakan di SMA. Caranya adalah dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan X tertinggi. Nah, untuk kasus ini, ya, X tertingginya adalah X kuadrat. Untuk kasus ini, X tertingginya adalah X kuadrat. Sehingga, kalau kedua pembilang penyebutnya kita bagi dengan X kuadrat, modelnya adalah seperti ini. Kemudian kita menggunakan teorema limit pembagian. Jadi ini limitnya naik ke sini, kemudian ini naik turun ke bawah sini, kemudian ini dipartisi. Jadi ini menjadi seperti ini nanti. Kemudian ini juga seperti ini. Ini X dibagi X kuadrat kasihnya adalah 1/X. Berarti nanti limit 1/X, X menuju tak hingga. Kemudian di sini adalah limit 1/X kuadrat, X menuju tak hingga ditambah dengan limit 1X menuju tak hingga. Limit dari 1/X, X menuju tak hingga berdasarkan yang tadi, berdasarkan yang ini, ya. Ini. Untuk N-nya lebih besar 0, berarti N-nya boleh kita memilih 1, pasti dia akan menghasilkan 0. Dengan demikian berarti yang ini hasilnya juga 0. Kemudian ini 1/X pangkat 2, berarti N-nya sama dengan 2. Hasilnya juga 0. Kalau ini kenapa tetap 1? Berdasarkan teorema limit mengatakan bahwa limit dari suatu bilangan konstan itu adalah bilangan itu sendiri. Sehingga kita bisa menuliskan 0 per 0 tambah 1, hasilnya adalah 0. Ada beberapa catatan untuk Anda memudahkan Anda dalam menyelesaikan masalah terkait dengan limit di tak hingga. Yang pertama yang harus Anda ingat adalah ini. Yang kedua, kalau misalkan ada dua fungsi, ya, misalkan fx per gx. Untuk fx itu adalah fungsinya ini, gx itu adalah fungsinya ini, hasilnya adalah L. L itu tentu kita harus cari. L-nya apa? Jadi ini ada kesalahan sedikit, ini M ya, di bawah ini M. Ini juga M. Ini M. Ini juga M, ya. Ketika N-nya atau pangkatnya, jadi lihat pangkat N, ini juga pangkat M, ketika N-nya sama dengan M, maka L itu sendiri adalah tinggal lihat koefisiennya. Kita bisa menuliskan A per B. Ketika N-nya lebih kecil dari M, maka L-nya sama dengan 0. Kasus yang tadi, kasus yang ini coba lihat. Ini kan, kalau misalkan di sini N, kemudian di sini M, ya, maka N yang bagian atas ini N-nya sama dengan 1. Kemudian yang bagian bawah M-nya sama dengan 2. Yang artinya N-nya lebih kecil dari M. Sehingga hasilnya kalau N-nya lebih kecil dari M, pasti hasilnya 0. Berbeda kalau misalkan N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi Anda bisa mengidentifikasi kasus limit di tak hingga dengan menggunakan pendekatan ini. Anda sudah bisa melihat, oh ini hasilnya seperti ini, oh ini hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Tinggal Anda lihat pangkatnya, ya. Selanjutnya kita masuk di limit tak hingga. Kalau tadi limit di tak hingga artinya X menuju tak hingga. Kalau ini itu artinya hasilnya adalah suatu bilangan yang besar atau yang tak hingga. Baik itu positif maupun negatif. Sebagai contoh misalkan, kita punya persamaan ini. Fx sama dengan 1/X. Di mana X-nya itu menuju 0. Artinya bahwa ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0, ya. Tetapi X menuju 0, ya, itu pasti, atau X dekat dengan 0 pasti ada, ya. Coba perhatikan kalau misalkan kita tinjau dari X menuju 0.
baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi kita tinjau dari kiri. Ketika X-nya menuju 0, maka apa yang terjadi ini? Ini dia menuju tak hingga yang negatif tak hingga. Kalau ini dari kanan, semakin dia menuju 0, maka dia pasti ini semakin menuju tak hingga. Atau bilangan yang sangat besar. Ya. Nah, definisi presisi terkait dengan limit tak hingga, Anda bisa lihat ini ya. Maksudnya apa? Kalau kita memilih M, pasti kita akan menemukan suatu bilangan yang lebih besar dari M itu sendiri. Ini untuk X menuju C dari sisi kanan, ya. Analog dengan ini, analog dengan definisi ini juga berlaku untuk ini dan seterusnya, ya. Contoh, kita akan mencari limit dari ini apa sih? Kalau kita lihat secara sepintas, pasti hasilnya ya tak hingga, ya. Coba lihat, ini positif atau negatif tak hingga. Kita cek satu-satu. Ini positif. Ini sudah pasti positif. Kenapa? Satu didekati dari kanan, itu selalu positif. Positif, ya. Walaupun kurang misalkan 0,99 dikurang 1, tetapi kalau di pangkat 2 pasti hasilnya juga positif. Dengan demikian, ya, kita bisa mengatakan bahwa limit ini itu adalah positif tak hingga. Ya. Kemudian yang ini dari sisi kiri. Kita dekati satu dari sisi kiri. Ini dari sisi kanan ya tadi ya. Berarti 1, sekian. Kalau ini berarti 0,99 dan seterusnya. Pasti juga hasilnya ini positif. Karena dia di pangkat 2. Ini pasti juga positif. Sehingga kita bisa katakan bahwa limit ini positif. Ya, karena ini positif dan ini positif, maka ini kita bisa katakan positif. Ya, berdasarkan definisi limit kiri, limit kanan. Ya, yang definisi limit yang kita bahas sebelumnya. Oke. Sebagai latihannya, silakan Anda kerja latihan 1.5, buku edisi 9 ya. Nomor 5, 7, 13, 21, dan 22. Kemudian yang nomor bagian kedua ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.